misalnya santri yang unggul dan lain-lain kan gitu. Ada mimpi besar di sana. Sehingga dia ketika dia masuk pun dia sudah berjalan tegap kan gitu untuk menyongsong gitu. Maka salah satu tugas sebuah lembaga pendidikan dan ini menjadi salah satu alasan manajemen itu digunakan adalah untuk menyeimbangkan di antara tujuan-tujuan yang berbeda. Jadi orang ya santri ketika masuk atau ustadz ketika bergabung pada sebuah lembaga pendidikan, guru bergabung dengan dia harus satu frekuensi. Ya. Kalau tidak satu frekuensi, lebih baik tidak usah bergabung kan begitu. Nah, jadi menjadi tujuan institusional. Ya. Semuanya itu harus mengacu pada sebuah tujuan institusional kan begitu. Ya. Jadi saya sering katakan bahwasanya visi itu adalah never ending goal, sesuatu yang kita itu senantiasa mengarah ke sana, tetapi tidak tercapai terus. Misalnya kayak gini, tujuan kita bernegara itu apa? Mewujudkan negara yang baldatun, toyibatu, warubun gofur. Itu ter, ter, bakal terwujud nggak? Kan susah. Tapi kan kita selalu mengarah ke sana. Visi kita berkeluarga itu apa? Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terwujud atau tidak? Kan tapi kan kita selalu mengarah ke sana kan begitu. Jadi mimpi itu mimpi besar itu harus dibangun. Nah, kita berusaha mengarah sana. Tapi kalau mimpi besar itu kira-kira gampang dicapai, itu bukan mimpi. Nanti orang ketika itu sudah tercapai, ini apalagi kan begitu. Jadi bagaimanalah kita kemudian membuat mimpi besar itu, misalnya saya ini, ketika saya ini membangun sebuah keluarga ini, apa mimpi besar saya? Ya, nah, lah untuk apa namanya? Jadi apa visi itu adalah sifatnya kualitas ya, tidak bisa diukur. Lah untuk mengukurnya itu lewat tujuan. Tujuan itu bisa diukur ya. Soal saya apa namanya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu kan harus ada tujuan departementalnya, per bidangnya. Bidang pendidikan bagaimana, bidang ekonominya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Nah, jadi misalnya pendidikan, oh saya dan istri harus menjadi guru besar semua. Anak saya harus sampai S3 semua. Itu kan tujuannya yang bisa diukur. Secara ekonomi ya, saya harus bikin punya investasi begini begini begini. Kesehatan, saya harus membangun kesehatan begini dengan olahraga macam-macam. Nah, jadi harus seperti itu. Jadi visi itu adalah sesuatu mimpi besar yang kita setiap hari itu terngiang-ngiang terngiang-ngiang untuk mewujudkannya itu ya punya apa semangat tinggi untuk mewujudkannya itu, tetapi untuk mewujudkannya itu kita sudah siapkan tujuan-tujuan yang per bidang itu tadi. Oh untuk ini begini, oh ini untuk begini begini kan gitu. Nah, jadi apa namanya hidup itu apa lembaga itu pada akhirnya menjadi hidup menurut saya kan gitu ya. Nah, jadi memang apa namanya kalau kita melihat manajemen strategik ini, dia itu kan sebenarnya kan manajemen strategik ini kan dia apa namanya mengkritisi daripada manajemen operasional atau manajemen konvensional sebelumnya. Kalau manajemen konvensional atau operasional itu kan dia sifatnya kan jangka pendek, ya. Ya, yang penting itu kan kalau kalau manajemen operasional itu kan dia apa mengelola sesuatu sesuatu yang ada ya agar berjalan dengan baik ya. Tapi kalau manajemen strategik itu tidak ya dia sudah berpikir bagaimana mengembangkan lembaga pendidikan menjadi lembaga pendidikan yang unggul yang senantiasa relevan ya kemudian berdaya saing ya. Relevannya itu macam-macam kan begitu. Nah, relevannya itu kan dia harus misalnya sesuai dengan apa tuntutan global. Tuntutan global itu kan isu-isunya kan apa SDGs ya, apa yang apa pendidikan yang berkelanjutan ya, dia harus juga menyesuaikan dengan society 5.0, kemudian apa namanya revolusi industri 4.0 gitu. Dia juga harus apa sesuai dengan era VUCA ya.
kemudian dia tadi itu ya yang terkait dengan kurikulum deep learning gitu ya. Nah, ini kan Kemendikbud mengeluarkan kurikulum deep learning. Kementerian Agama mengeluarkan namanya kurikulum cinta. Banyak sekali kurikulum ini, ya. Tapi menurut saya kurikulum deep learning itu kan mereka kan itu kan teori lama kan itu. Kemudian ya karena dianggap relevan untuk saat ini kemudian dipakai kayak meaningful, joyful, ya mindful kan itu ya bagus itu. Ya, jadi apa namanya? Menurut saya itu eh, eh, apa pola-pola pendidikan yang mindful itu, ya joyful itu yang menyenangkan itu, yang kemudian juga menggerakkan cara selama ini kan kalau kita pendidikan itu kan apa ya seringkali mengabaikan cara kerja otak kan gitu. Nah ini dalam pendidikan deep learning itu dia kemudian juga memperhatikan cara kerja otak kan gitu. Tanpa itu susah untuk kemudian bangun gitu ya. Nah, kemudian juga apa namanya di dalam apa namanya kita ini apa mengelola sebuah lembaga pendidikan ini kan apa salah satu tantangannya kan kita harus mampu mewujudkan good governance ya. Jadi akuntabilitas. Jadi kan sekarang masyarakat ini kan sekarang ini kan kritis semuanya. Jadi DPR apa di demo sampai itu kan karena apa? Ya karena era transparansi ini. Ya dia ingin ingin melihat bagaimana sih manajemen yang transparan itu seperti apa. Di dalam dunia pendidikan juga sama. Dulu orang memasukkan anak ke sekolah, dia tidak mau tahu terkait dengan manajemen yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan itu tidak mau tahu kan gitu. Tapi sekarang semuanya harus dianu. Akhirnya sampai apa namanya kayak sekelas mana itu kemarin yang demo itu mana Mas Isan. Sekolah mana yang di demo itu? Al-Abidin. Al-Abidin. Al-Abidin yang besar begitu ya. Kebetulan itu apa ketua yayasannya kan juga mahasiswa kita kan itu. Nah, eh, saya sering diskusi dengan beliau itu sampai hal-hal yang sifatnya manajemen itu kan kadang kalau dulu itu kan tabu ya dibuka kan itu kan bahasanya kayak dapurnya ini ya. Tapi sekarang mereka ingin transparan semua itu ya. Jadi kita harus siap dengan apa dengan era keterbukaan saat ini ya. Nah, jadi kita sampaikan kan gitu ya. Tidak ada hal-hal yang ditutupi kan gitu ya. Ya lembaga pendidikan tuh memang harus lembaga pendidikan yang berkelas yang ini ya. Dan bukan tabu lagi misalnya saya yang terkait dengan pernyataan apa Menteri Agama itu ya apa namanya kalau 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 mau kaya apa kalau mau cari uang jangan jadi guru kan gitu seakan-akan guru itu tidak boleh kaya kan kalau guru profesional ya harus kaya dosen yang profesional ya harus kaya kan gitu ya jadi apa ya kan sebenarnya kan tugas negara lah yang kemudian ya memanusiakan para guru ini mensejahterakan orang gitu ya bukan menjadi sebuah beban kan gitu ya jadi itu ya apa namanya terkait dengan apa namanya transparansi manajemen kemudian juga kan sekarang ini kan ada krisis kepercayaan juga ya publik terhadap dunia pendidikan ya. Kan isu-isu terkait dengan komersialisasi pendidikan itu kan ada yang menggaungkan ya. Jadi memang ada banyak kepentingan kalau seperti ini ya. Nah, bisa jadi kan ini sebagai pukulan balik ya ketika ketika lembaga pendidikan sekarang kan pesantren, lembaga pendidikan Islam itu kan sekarang naik daun. Kalau dulu itu kan yang naik daun itu kan yang negeri dan yang sekolah-sekolah non Islam kan gitu. Sekarang mereka sekarang ketika lembaga pendidikan Islam ini maju, wah, ini kemudian ada kemudian yang apa namanya berusaha untuk mendegradasi itu kan dengan macam-macam kan gitu lah. Tugas kita adalah menjawab krisis kepercayaan publik itu ya dengan apa? Dengan manajemen yang bagus ya. Bahkan sekarang apa? Ada juga apa? Inflasi IPK. Jadi kan sekarang yang IPK kan tinggi-tinggi ya. Saya kalau ngasih nilai juga tinggi-tinggi ya. Biar buat mereka. Tapi kan sebenarnya kan semuanya kalau saya by proses ya. Kalau semuanya sudah begitu proses saya kasih nilai tinggi kan gitu. Tapi kemudian diterjemahkan wah IPK ada namanya apa inflasi IPK kan itu. Kemudian juga
ada tuntutan apa sekarang itu sebuah lembaga pendidikan itu harus memperhatikan kesehatan mental, ya, mental health. Itu harus juga dipenuhi di dalam manajemen lembaga pendidikan. Di dalam kita apa membuat manajemen strategik itu harus sampai ke sana. Nah, dan ini banyak sekolah yang mengabaikan itu kesehatan mental itu banyak. Ya, bisa juga kita masukkan dalam konsep pendidikan holistik atau pendidikan inklusif kan gitu. Ya. Nah, dan ini bisa menjadi sebuah keunggulan sebuah lembaga pendidikan menurut saya. Kalau kemudian apa lembaga pendidikan tersebut memperhatikan mental kesehatan mental. Karena mental yang bagus itu nanti akan melahirkan generasi yang memiliki karakter yang kuat. Karena menurut saya ya orang itu pada dasarnya akan berkembang kalau memiliki karakter yang kuat, tidak semata hal-hal yang sifatnya itu akademis ya, kognitif kan gitu. Jadi sudah harus mengacu pada konsep pendidikan yang sifatnya itu holistik kan gitu. Nah, itu ya yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian apa lagi ya? Ya, dan salah satu apa namanya? Apa salah satu ciri daripada manajemen strategik itu adalah ada pelaksanaan fungsi forecasting di sana. Dia harus bisa meramalkan ya sesuatu yang akan terjadi pada dengan melihat apa? Dengan melihat fenomena saat ini ya. Apa tren pendidikan besok, apa yang menjadi kebutuhan pendidikan besok kan ya. Nah, sebuah lembaga pendidikan yang mampu memiliki kemampuan forecasting inilah yang dia akan apa bisa bersaing ya. Dia akan senantiasa unggul ya. Tanpa itu nanti dia akan berjalan berjalan apa adanya. Kan kita tidak ingin ya apa namanya sebuah lembaga pendidikan itu hanya berjalan apa adanya, hanya bersifat rutinitas administrasi. Ya. Jadi kan yang dianggap lemah itu kan sebenarnya kan kalau terkait dengan manajemen itu kan eh, apa namanya lembaga pemerintahnya. Misalnya ya dia hanya berjalan sesuai itu aja, administratif sekali kan gitu. Makanya saya itu kadang saya itu mengkritik ya, mengkritik terkait dengan kegiatan akreditasi ya. Akreditasi itu kan dia dia hanya memeriksa hal-hal yang sifatnya administratif administratif ya, bukan pada kemudian ada pembinaan bagian bagaimana kemudian mengarahkan pada visi yang sifatnya transformatif kan gitu. Maka menurut saya seorang asesor itu adalah seorang yang mampu menggerakkan ya mengembangkan lembaga itu didasarkan pada apa? Pada kekuatan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan itu. Kalau datang hanya menilai sifatnya administrasi, oh begini-begini, ini gampang sekali dan gampang gampang direkayasa juga. Ya, kan namanya dulu namanya borang ya. Borang itu kan bondong arang ya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, harusnya apa lembaga pendidikan kita itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas siapa? Yang pertama tadi Mas siapa? Kok udah hilang nih? Oke, bro. Mas Mas Mike. Meki, Mas Mas Meki tadi Maki. ada apa Ya, di Bro. Indonesia itu kan apa di Indonesia ada 4.000 ya lembaga pendidikan di di Cina yang apa yang Cuma 2000. jumlah jumlah rakyatnya itu lebih kecil kok itu malah lebih sedikit kan gitu. Tetapi kalau dilihat dari kualitasnya, rankingannya kita jauh kan gitu. Ya. Jadi saya dulu ketika maju menjadi rektor, ya, saya membuat sebuah slogan, ya. Saya katakan bahwasanya apa namanya eh, quality itu over the quantity. Jadi quantity quality. Jadi kualitas di atas kuantitas. Kita ini sudah stop masalah kuantitas. Kita sudah secara kuantitas jumlah mahasiswa kita. Tapi yang sekarang ini adalah kita harus membangun kualitas. Maka di situ adalah saya sebut slogannya adalah Win Raden Mas Surakarta membangun reputasi. Jadi setiap diri kita ini, setiap ada yang pada saya sebagai dosen, bagaimana saya membangun reputasi saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang pakar di bidang manajemen pendidikan, pakar di bidang konseling Islam misalnya begitu. Staf-staf juga sama.
lembaga unit-unit juga apa? Bagaimana reputasi lembaga kita? Sehingga semuanya terpacu. Jadi ketika masuk ke kampus pun, iya saya ini reputasi saya apa? Apa harus dibangun? Jadi setiap itu tadi, menurut saya kalau kita membuat visi membangun reputasi itu, wah itu setiap orang itu akan tergerak ya untuk kemudian mengacu pada sama misalnya Mas Rizky itu di pondok pesantrennya. Buatlah slogan ya di depannya itu. Yang di depan ketika orang masuk ke dalam pondok itu sudah wah auranya itu muncul. Saya memang harus yang memiliki apa namanya spirit Amsilati. Nah, spirit Amsilati itu harus dirumuskan, Mas. Spirit Amsilati itu ya dirumuskan ya. Kan kalau di pondok pesantren modern itu kan ada namanya panca jiwa pesantren itu. Nah, ini pakai itu spirit Amsilati apa? Nilai-nilai Amsilati ya itu bagus sekali. Kalau tanpa itu kan apa bedanya pondok Mas Rizky dengan pondok yang lain ya? Oh, kami sini adalah santri yang memiliki spirit Amsilati. Wah, keren banget itu. Terus dibuat kaosnya. Nah, kemana-mana pakai itu. Nah, itu menarik ya. Ya, jadi memang apa namanya, ketika kita menerapkan manajemen strategik ini, ya, ini adalah kita apa, berupaya untuk membangun apa ya, lembaga pendidikan kita ini, lembaga pendidikan yang apa ya, yang unggul, yang bersaing itu, yang relevan ya, yang membuat orang yang ada di dalamnya itu benar-benar hidup tuh. Saya tuh terserang Mas Isan, kalau saya mau masuk kampus dari arah mana itu dari arah Jalan Besar itu, saya lihat teman-teman dari Nur Hidayah itu. Saya terharu, semangat sekali itu. Apalagi kan banyak putrinya ya. Semangat, Mhm. semangat. Kegiatan itu kelihatan semangat itu. Semangat sekali. Wah, tapi kemudian masuk kampus berbeda lagi. Kok kok di kampus kok kurang semangat kok udah. Karena apa tadi? Tidak kemudian pemimpin itu tidak bisa memunculkan visi yang ini yang mampu membangkitkan itu. Ya, jadi kok kelihatannya kok orang yang ada apa saya lihat itu apa siswa-siswa Nurul Hidayah itu kayak dia merasa ini sekolah ini memang sekolah yang akan mengantarkan kita menuju jenjang kesuksesan loh. Terus orang tuanya juga sekolah inilah yang nanti apa mendidik anak saya menjadi orang yang alim dan bisa mengantarkan saya ke surga. Sampai saya membacanya kan begitu itu. Orang tuanya semangat, oh, saya sekolahkannya anak saya bisa masuk surga kan itu. Masa depannya jadi kelihatan hidup semuanya itu. Saya berharap kita belajar manajemen strategik ini tidak hanya kita mengadopsi ya, apa namanya konsep-konsep barat ya yang memang ya banyak digunakan di dalam dunia-dunia usaha, tapi kita apa namanya berusaha kemudian apa namanya tidak semata menelan bulat-bulat ya, tapi kemudian ada beberapa tadi yang saya sampaikan. Jadi apa nilai-nilai apa ditanam pada akarnya. Game itu kan salah satu apa namanya slogannya kan apa? Saya lupa ya. Intinya itu mengakar kuat ke bawah, kemudian menjulang tinggi. Itu miliknya UGM itu. Itu bagus menurut saya ya. Jadi dia punya akar ya. Jadi makanya kan sekarang kan isunya itu kan terkait dengan culturally responsive ya. Jadi apa mendasarkan apa pada ini apa namanya pada apa kearifan lokal kalau culturally responsive apa yang eh, apa, apa yang harus dikembangkan yang ada pada lembaga tersebut kan begitu. Oke. Oke, teman-teman sekalian, itu mungkin yang bisa saya tambahkan pada diskusi hari ini. Menurut saya diskusi pada kita pada hari ini luar biasa sekali ya. Semua teman-teman saya lihat apa walaupun siang-siang panas begini ya, semangat, tidak ada yang ngantuk kelihatannya gitu, semangat sekali kan gitu. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua dan saya berharap diskusi ke depan akan lebih semangat lagi dan tidak apa-apa kalau misalnya diskusi ke depan ada unek-unek yang ke belakang juga kemudian mengkaitkan dengan pertemuan kita sebelumnya juga tidak ada masalah menurut saya ya, jadi tidak harus fokus itu dan kalau bisa ya tadi apa dikaitkan dengan apa namanya dikaitkan dengan apa kasus-kasus yang ada ya itu akan lebih menarik kan gitu.
Kemudian tadi Pak Iwan juga menyampaikan ya, gagasan utamanya apa yang menjadi gagasan genuinnya kita itu loh. Sumbangan kita terhadap keilmuan ini apa kan juga penting ya bagi. Jadi kita tidak hanya kemudian membaca sesuatu, kemudian kita menjelaskan, tetapi kemudian kita mungkin bisa merumuskan ya gagasan ideal kita itu apa kan gitu. Nah, kalau perlu gagasan-gagasan itu bisa menjadi sebuah tulisan. Kalau saya mumpung Anda ini menjadi mahasiswa S3 ini, coba berusaha ya apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi sesuatu yang menurut Anda itu adalah sesuatu yang bagus itu Anda tulis ya di dalam bentuk opini atau gagasan, kemudian dikirimkan ke surat kabar. Saya dulu waktu kuliah itu banyak menulis ya, jadi sesuatu yang didiskusikan itu kemudian saya tulis itu kemudian biar dibaca oleh banyak orang dan kemudian mungkin akan dikomentari oleh banyak orang kan gitu. Ya terkait dengan isu-isu pendidikan itu kan banyak sekali. Isu-isu pendidikan itu banyak sekali dan orang pada dulu ya, ada mahasiswa yang pengawas itu dia juga Pak saya ingin menulis Pak terkait dengan oh ya saya bantu itu begini. Ibu paham terkait dengan apa namanya bagaimana membuat opini apa namanya tulisan pada artikel opini. Oh begini Pak, tolong Anda baca dulu kan gitu. Jadi menarik menurut saya. Oke, itu Bapak Ibu sekalian di jam berapa ya? Ya 15 lewat 5. Ini ya apa namanya libur panjang. Saya sebenarnya Mas Isan sebenarnya berencana ke Tepus ini. Ya, ini kan karena mengajar saya takut nanti di Tepus nggak dapat ini apa namanya nggak dapat ini apa namanya sinyal. Beberapa kali saya kesana nggak ada sinyal, nggak ada sinyal. Kalaupun ada belum belum. Ya, sudahlah bisa kapan-kapan main di sana. Ya, saya kira itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Terus, Prof. Prof. Matur suwun, Terima Prof. kasih, Prof. Sengaja saya tidak kasih sesi pertanyaan biar Anda kemudian berpikir sendiri. Menarik, Prof. Nah, ini Siap. apa namanya perkuliahan yang baik menurut saya itu ya, yang bukan kemudian orang selesai di perkuliahan itu kemudian dia selesai, oh udah paham gitu enggak. Biar dia mikir, oh ada gini, dia akan berusaha untuk mencari itu sendiri menurut saya. Nah, sesi ini saya kasih apa namanya pertanyaan biar Anda apa namanya ada apa sesuatu yang Anda pikirkan lah ini gitu. Saya kira itu ya, saya mohon izin untuk keluar dan ada kegiatan lebih lanjut. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.